Sahlan fi Jamiyati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, NIM 0832020052, kelas C2 Penyuluhan Pertanian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari praktik lapang penyuluhan pertanian. Pertama, nomor responden 01, wawancara Muhammad Irsyad. Tanggal wawancara 23 bulan November tahun 2021. Lokasi praktek Desa Ongkoeh, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Identitas responden: nama Irwan, umur 49 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan wira swasta. Kedua, deskripsi usaha tani padi. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Bapak Irwan yakni: yang pertama, gudang, jumlah 1 unit, fungsi menyimpang alat pertanian. Kedua, lantai jemur tidak ada, hand traktor tidak ada, bajak tidak ada, carut tidak ada, cangkul 3, fungsi mencangkul lahan. Thresher tidak ada, parang 4, fungsi memotong rumput. 9, motor 1 untuk mengangkut pupuk. Selanjutnya, usaha tani pada sistem tanam jajar Lagowo. Luas lahan yang dimiliki yakni 1 hektar. Status lahan milik. Ureanya yakni: pertama, produksi, jumlah fisik 6.480 kg, harga satuan 4.700, total nilai Rp30.456.000. Yang kedua, biaya variabel, bani, jumlah fisiknya sebanyak 90 kg, harga satuannya 10.000, total 900.000. Pupuk yang digunakan yakni urea dengan KCl. Adapun urea sebanyak 225 kg, harga satuannya 2.300, total Rp517.500. Adapun pupuk KCl, jumlah fisiknya 300 kg, harga satuan 2.500, total Rp750.000. Selanjutnya, pestisida yang digunakan yang pertama laser, jumlah fisik 3, satuannya liter, harga satuan Rp145.000, total nilai Rp435.000. Spontan
jumlah fisik 3 liter, harga satuan 88.000, total nilai Rp264.000. Star lele harga satuan Rp168.000, jumlah fisik yang digunakan 3 liter, total Rp504.000. Selanjutnya upah tenaga kerja pengolahan lahan, jumlah fisik 1 hektar, satuannya harian orang kerja, harga satuan 1.500.000 per hektar, total nilai yakni 1.500.000. Yang kedua, penanaman jumlah fisik 1 hektar, harga satuan Rp250.000, total nilai Rp250.000. Kemudian pemeliharaan tidak ada. Panen yakni sebanyak 8 orang, jumlah fisik 8 orang, harga satuannya Rp494.910, totalnya Rp3.959.280. Kemudian pasca panen jumlah fisik 54, harga satuannya Rp15.000 per karungnya, total nilai Rp810.000. Adapun total biaya variabel yakni Rp9.889.780. Adapun biaya tetap yakni pajak lahan 1 hektar yakni Rp75.000. Adapun total biaya produksi yakni Rp9.964.780. Pendapatan bersih Rp20.491.220. Kemudian pendapatan dari kerja sampingan per tahunnya yakni Rp10 juta. Kemudian komponen teknologi sistem tanaman jajar Legowo. Bapak Irwan pernah mendengar teknologi sistem tanaman Legowo sejak tahun 2017. Bapak Irwan mendengarnya dari PPL. Bapak Irwan melakukan sistem tanaman Legowo karena alasannya karena anakannya banyak dan hasilnya memuaskan. Kemudian Bapak Irwan pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian selama 6 kali di Sanggar Tani atau di Rumah Petani. Adapun kegiatan penyuluhan pertanian yang biasa dilakukan di tempat Bapak Irwan yakni sebanyak 3-5 kali dalam per bulan. Adapun materi yang biasa diberikan oleh PPL yakni yang pertama pengolahan tanah, kedua pemupukan, ketiga analisa usaha tani padi. Adapun yang dilakukan PPL seandainya Bapak Irwan mengalami masalah dalam usaha tani ini, memberikan solusi kepada Bapak Irwan terhadap masalah yang terjadi dengan memperlihatkan masalah serupa dan cara mengatasinya. Adapun pendapat Bapak Irwan tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan dan keterampilan yakni penguasaan materi sangat baik, penguasaan teknik sangat baik, penguasaan lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani sangat baik. Menurut Bapak Irwan, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti. Alasannya karena materi yang dijelaskan masuk akal. Kemudian menurut Bapak Irwan, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya karena petani bisa berdiskusi dengan petani lain sesuai permasalahan dan materi yang diberikan oleh penyuluh. Menurut Bapak Irwan, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada malam hari. Alasannya karena tidak mengganggu aktivitas usaha tani pada siang hari.
Bapak Irwan mengikuti penyuluhan karena kesadarannya sendiri. Adapun sikap Bapak Irwan jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, yakni mengajak namun tidak memaksanya. Kemudian masalah yang biasa Bapak Irwan alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yang pertama hama, yang kedua banjir, dan yang ketiga kekeringan. Bapak Irwan biasanya menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk subsidi dan benih. Adapun saran Bapak Irwan kepada PPL yang bertugas di desa ini yakni agar kegiatan penyuluhan tidak dilakukan hanya dengan tatap muka yang hanya mengutamakan teori, tetapi memberikan sesuatu yang dapat dilihat kasat mata baik di media sosial maupun secara langsung di suatu lokasi tertentu. Adapun harapan Bapak Irwan tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yakni memperbaiki kestabilan harga ketika musim panen agar hidup petani lebih makmur. Kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan. Nama penyuluh Fitrianti Hasnuri STP, umur 27 tahun, pendidikan formal S1 Teknologi Pertanian, jumlah tanggungan keluarga tidak ada, pendapatan pokok atau bulanan 3 juta, pendapatan sampingan atau bulanan tidak ada, kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yakni BIMTEK penyuluh pendamping dan BIMTEK Loli Tungro, pengalaman menjadi penyuluh menantang dan menyenangkan. Adapun nama kursus pelatihan yang pertama BIMTEK penyuluh pendamping, lamanya 5 hari, pelaksanaan IPDMIP, manfaat mengetahui teknik budidaya prapanen. Yang kedua BIMTEK Loli Tungro, lamanya 1 hari, pelaksanaan Loli Tungro, manfaat mengetahui varietas baru dari Loli Tungro. Adapun persiapan yang dilakukan oleh Ibu Fitri sebelum kegiatan penyuluhan, yang pertama mengidentifikasi masalah di lapangan, yang kedua mencari materi dan informasi terkait masalah yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga mengatur jadwal penyuluhan dengan petani. Adapun materi yang biasa diberikan kepada petani dalam 6 bulan terakhir ini yakni pengolahan tanah dan sistem tanaman, kedua perbenihan, ketiga pemupukan, dan yang keempat analisa usaha tani padi. Kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani, yang pertama diskusi, alasannya untuk mengetahui secara pasti masalah di lapangan dan solusi terbaik. Yang kedua praktik lapangan, alasannya menerapkan materi yang telah disampaikan. Ketiga demplot atau percontohan, alasannya percontohan lahan dengan menggunakan metode yang telah disampaikan. Kemudian Ibu Fitri menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan karena agar petani lebih memahami isi materi. Ibu Fitri juga biasa membuat jadwal kunjungan kepada petani. Adapun kegiatan penyuluhan dilaksanakan di rumah petani, sanggar tani, atau sesuai kesepakatan bersama. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan menurut Ibu Fitri sangatlah antusias. Sedangkan dalam mengajak petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tidaklah sulit, karena lebih banyak petani yang berpartisipasi. Jika ada yang berhalangan, biasanya karena ada urusan yang sangat mendesak dan sangat penting. Adapun kesan-kesan yang didapat oleh Ibu Fitri selama menjadi penyuluh pertanian yakni menyenangkan
bisa berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani, harus dilakukan banyak pendekatan untuk mengubah pola pikir petani. Menurut Ibu Fitri, penyuluhan pertanian sangat dibutuhkan, namun dengan metode yang juga mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, materi tentang pertanian sudah sangat mudah didapatkan petani melalui telepon genggam, sehingga perlu perkembangan metode. Petani tidak perlu di masa mendatang, petani tidak perlu lagi diberi penyuluhan berupa materi. Demikian hasil penjelasan kuesioner dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga saya masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan penjelasan kuesioner praktek lapang pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Arsam Reski, NIM 0832200053, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian atas wawancara yang telah saya laksanakan kepada salah seorang petani di Kabupaten Wajo. Yang pertama yaitu mengenai nomor responden. Nomor responden adalah 02. Pewawancara Arsam Reski, tanggal wawancara 23 November 2021. Lokasi praktek Desa Ongko, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Pada poin pertama di sini mengenai identitas responden. Nama narasumber atau responden pada praktek lapang kali ini yaitu Supriyadi, umur 32 tahun, pendidikan formal SLTA sederajat, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani kurang lebih 3 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal atau pelatihan kursus yang pernah diikuti tidak ada. Pada poin kedua yaitu mengenai deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Bapak Supriyadi sendiri adalah memiliki 2 buah cangkul yang berfungsi untuk membajak sawah dan membuat aliran air dan membuat bedengan. Yang kedua adalah 2 buah parang berfungsi untuk menebas dan memotong rumput yang tumbuh di sekitar ladang. Dan yang terakhir adalah 1 buah motor untuk mengangkut pupuk dan hasil produksi usaha tani. Selanjutnya, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Bapak Supriyadi memiliki luas lahan sebanyak 0,5 hektar dan status lahan adalah milik Bapak Supriyadi sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan rincian mengenai rangkaian proses produksi yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi. Yang pertama adalah produksi. Bapak Supriyadi sendiri mendapatkan atau menghasilkan padi sebanyak dalam jumlah fisik 3.240 kg dengan harga per kilonya yaitu Rp4.700, dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh Bapak Supriyadi yaitu Rp15.228.000. Yang kedua adalah biaya variabel atau biaya-biaya dalam pelaksanaan proses usaha tani Bapak Supriyadi. Yang pertama adalah benih yang dipakai yaitu sebanyak 45 kg, harga satuannya yaitu Rp10.000 per kilogram, dan total yang digunakan adalah Rp450.000. Yang kedua adalah pupuk kandang. Bapak Supriyadi tidak menggunakan
urea sebanyak 110 kg, harga per kilonya yaitu 2.300. Jadi total yang digunakan Pak Supriyadi, total biaya yang digunakan Pak Supriyadi adalah Rp253.000, KCL sebanyak Rp150.000, harga per kilogram Rp2.500, total biaya Rp375.000. Selanjutnya adalah pestisida atau pembasmi hama. Yang pertama adalah spontan sebanyak 2 liter, harga satuan Rp80.000, total Rp176.000. Star Lele 1 liter, harga satuan Rp168.000, total Rp168.000. Harga Supremo 1 liter, harga satuan Rp100.000, jadi total harga Rp100.000. Yang kedua adalah upah tenaga kerja. Yang bagian A adalah pengolahan lahan hari orang kerja 1, harga satuan atau gaji satu orangnya Rp750.000, total Rp750.000. Penanaman hari orang kerja 1, harga satuan Rp125.000, total nilai Rp125.000. Pemeliharaan dilakukan oleh Bapak Supriyadi sendiri. Panen hari orang kerja 2, harga satuan Rp494.910, total nilai Rp1.979.640. Pasca panen hari orang kerja 2, harga satuan Rp15.000, total nilai Rp351.000. Selanjutnya adalah total biaya variabel. Biaya tetap bagian A, pajak lahan 1 hektar per tahun Rp38.000, jadi total nilai Rp38.000. Penyusutan tidak ada. Selanjutnya yang terakhir adalah total biaya tetap. Total biaya produksi yang dihasilkan oleh Bapak Supriyadi yaitu Rp5.809.640. Pendapatan yang dihasilkan oleh Bapak Supriyadi sendiri yaitu Rp9.337.360. Dan pertanyaan selanjutnya itu mengenai berapa besar pendapatan sebagai petani oleh Bapak Supriyadi sendiri dalam semusim, yaitu Rp9.337.360. Pendapatan sampingan yaitu tidak ada karena Bapak Supriyadi sendiri tidak memiliki pekerjaan sampingan. Kita beralih kepada poin ketiga. Poin ketiga di sini mengenai komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Supriyadi sendiri telah banyak mendengar mengenai teknologi sistem tanam jajar legowo. Ia mengetahui hal tersebut sejak tahun 2017 dan ia mendengar dari banyak sumber yaitu PPL dan tokoh masyarakat dan juga temannya. Selanjutnya Bapak Supriyadi melakukan sistem tanam jajar legowo, yakni alasannya karena dikatakan oleh Bapak Supriyadi dapat meningkatkan hasil panen dan anakan yang dihasilkan akibat tanam sistem jajar legowo itu banyak. Selanjutnya Bapak Supriyadi sendiri banyak mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Yang pernah ia ikuti adalah sebanyak 4 kali dan dilaksanakan di Sanggar Tani. Dalam sebulan dikatakan Bapak Supriyadi penyuluhan dilaksanakan 3-5 kali. Dan Bapak Supriyadi sendiri mengikuti penyuluhan dan menjelaskan materi yang diberikan oleh PPL, yaitu pengolahan tanah dan sistem tanam dan perbenihan. Selanjutnya yaitu di sini mengenai hal yang dilakukan PPL ketika Bapak Supriyadi mengalami masalah usaha tani. Dijelaskan oleh Bapak Supriyadi sendiri bahwa PPL biasanya ketika menghadapi masalah dalam berusaha tani terhadap petani, PPL biasanya memfasilitasi hal yang dibutuhkan petani jika terjadi masalah seperti kekurangan alat pengolahan hasil produksi. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pendapat
Bapak Supriyadi mengenai kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Yang pertama adalah penguasaan materi. Dijelaskan di sini Pak Supriyadi mengatakan PPL di desanya sangat menguasai materi yang diberikan. Yang kedua adalah penguasaan teknik. Menurut Bapak Supriyadi, penguasaan teknik para PPL di desanya sedikit kurang menguasai. Penguasaan lapangan, dikatakan oleh Bapak Supriyadi, sangat menguasai lapangan di daerahnya. Yang terakhir adalah wawasan tentang kegiatan usaha tani. Dikatakan oleh Bapak Supriyadi, wawasan yang dimiliki oleh PPL desanya sangat luas dan sangat banyak mengetahui mengenai materi dan perkembangan pertanian di Indonesia. Selanjutnya adalah menurut Bapak Supriyadi, materi penyuluhan di desanya sangat mudah dimengerti dengan alasan karena disampaikan menggunakan bahasa daerah dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti menurut Bapak Supriyadi yaitu metode kelompok. Alasannya karena dengan metode kelompok, interaksi yang terjadi antara petani dan penyuluh dapat terjalin dengan baik dan dapat terjalin diskusi antara petani satu dengan yang lain. Selanjutnya, waktu pelaksanaan penyuluhan baiknya dilakukan pada malam hari, tutur Pak Supriyadi. Alasannya dikarenakan dapat memudahkan petani hadir dalam penyuluhan karena tidak mengganggu kegiatan berusaha tani. Selanjutnya, Bapak Supriyadi mengikuti kegiatan penyuluhan tanpa adanya paksaan, yaitu karena adanya kesadaran tersendiri pada dirinya atas pentingnya penyuluhan dan semakin berkembangnya teknologi dalam bidang pertanian yang harus didapatkan dari PPL melalui PPL. Sikap Bapak Supriyadi sendiri terhadap tetangga atau teman yang tidak ingin mengikuti atau malas mengikuti kegiatan penyuluhan adalah biasanya memberikan ajakan kepada teman tersebut dengan menyampaikan betapa pentingnya penyuluhan tersebut bagi petani. Selanjutnya, masalah yang banyak dialami oleh Bapak Supriyadi selama berusaha tani yaitu banjir, hama, dan kekeringan lahan. Selanjutnya, dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Supriyadi sendiri biasanya menerima bantuan dari pemerintah seperti bantuan pupuk subsidi dan benih. Saran narasumber di sini kepada PPL yang bertugas di desanya yaitu sebaiknya para petugas PPL lebih aktif mengajak masyarakat untuk mengikuti pertemuan kegiatan penyuluhan. Dan poin terakhir dalam wawancara ini yaitu harapan Bapak atau harapan narasumber yaitu Pak Supriyadi dalam kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya pada pemerintah, yaitu agar kedepannya kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan secara langsung dan tatap muka tetapi mempergunakan media sosial sebagai wadah penyuluhan dan pemberian teori mengenai perkembangan pertanian. Baiklah, itulah tadi penjelasan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap petani mengenai penyuluhan dan proses pelaksanaan usaha. Beralih kepada penjelasan kuesioner atau hasil wawancara untuk penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Poin pertama yaitu identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh Fitriyanti Hasnuri STP, umur 27 tahun, pendidikan formal S1 Teknologi Pertanian, jumlah tanggungan keluarga tidak ada, pendapatan pokok per bulan kurang lebih 3 juta, pendapatan sampingan tidak ada, kursus pelatihan yang pernah diikuti, BIMTEK penyuluhan pendamping program IPD MIP tahun 2021, pengalaman menjadi penyuluh dikatakan menantang dan menyenangkan. Yang pertama, nama kursus yang pernah diikuti oleh Ibu Fitriyanti Hasnuri STP yaitu BIMTEK penyuluhan pendamping, lamanya selama 5 hari, pelaksana IMD MIP, pemanfaat kursus atau pelatihan untuk mengetahui teknik budidaya, penanaman, dan pengembangan. Selanjutnya adalah yang kedua adalah BIMTEK Lolitungro lamanya selama 5 hari, pelaksana Lolitungro, manfaat pelaksanaan atau kursus yaitu untuk mengetahui varietas baru benih Lolitungro.
Selanjutnya pada poin kedua di sini mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian. Yang pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Ibu Fitriani mengatakan persiapannya yaitu mengidentifikasi masalah di lapangan, mencari materi dan informasi terkait masalah yang ditemukan dan mengatur jadwal penyuluh dengan petani. Selanjutnya materi materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini menurut dikatakan oleh Ibu Fitriani yaitu pengolahan lahan dan sistem tanam, perbenihan, pemupukan, dan analisa usaha tani padi. Selanjutnya metode yang digunakan oleh Ibu Fitriani untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu diskusi. Alasannya dapat mengetahui secara pasti masalah yang terjadi di lapangan dan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah praktek di lapangan. Alasannya menerapkan materi yang telah disampaikan dan menerapkan materi yang telah disampaikan. Dan yang ketiga adalah demplot atau percontohan. Alasannya percontohan lahan tersebut dapat dengan mudah untuk menggunakan metode yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan. Iya, dikatakan oleh Ibu Supriani, alasannya agar petani lebih memahami isi materi. Selanjutnya, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya, dikatakan oleh Ibu Fitriani, ia menjadwalkan pertemuan di setiap minggunya kepada petani. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Tutur Ibu Fitriani yaitu di rumah petani, sanggar tani, atau biasanya sesuai dengan kesepakatan dengan petani. Selanjutnya, sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan. Dikatakan oleh Ibu Fitriani, petani sangat antusias mengenai kegiatan penyuluhan tersebut. Dan apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Dijelaskan di sini Bu Fitriani mengatakan sedikit mengalami kesulitan, lebih banyak yang berpartisipasi, atau jika ada yang berhalangan hanya karena ada urusan yang sangat mendadak atau penting. Poin ke-9 adalah kesan yang didapatkan atau ditemukan oleh Ibu Fitriani selama menjadi penyuluh adalah menyenangkan, bisa berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani, harus banyak dikatakannya dilakukan pendekatan untuk mengubah pola pikir petani. Yang terakhir adalah apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Di sini dikatakan oleh Ibu Fitriani sangat dibutuhkan, namun dengan metode yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Saat ini materi tentang pertanian sudah sangat mudah didapatkan petani melalui telepon genggam, sehingga perlu pengembangan metode. Petani tidak perlu lagi diberi penyuluhan secara langsung berupa materi di masa mendatang. Itulah penjelasan hasil wawancara saya terhadap penyuluh atau PPL yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.